ini harus kita fahami bahwa betul-betul kita harus siap konfrontasi berhadapan-hadapan dengan nafsu. Karena nafsu itu bisa membolak-balikkan hakikat kita, inti daripada kita. Orang disebut-sebut pinter, disebut-sebut cerdik cendekiawan, bahkan masuk kelompok-kelompok yang diakui keilmuannya, tapi bisa juga di sini menjadi orang yang bodoh. Dan sebaliknya orang yang bodoh yang tidak mendapatkan perhatian, tidak pernah tercatat ya di dalam pembukuan apapun, bahkan kadang-kadang ada kepentingan ada gawean-gawean dia tidak terundang karena bodoh, tapi dia orang yang selalu kontrol pada nafsunya, ya, selalu curiga terhadap nafsunya, maka di sini dia justru disebut orang yang cendekiawan, orang yang pintar. Karena ilmu kalau tidak didampingi oleh agama, ilmu tidak dibengi oleh rasa zuhud, ilmu tidak didampingi oleh ketakwaan, maka ilmu itu justru akan menjadi hal yang sangat membahayakan pada diri kita. Makanya Quran menyatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi ulama yang yakhshallah itulah, khasyatullah itulah yang menjadikan ulama ini dianggap orang yang paling tahu kedudukan Allah dan kedudukan dirinya, kedudukan nafsunya. Jadi intinya sebenarnya kita diciptakan itu untuk menghadapi nafsu, karena nafsu ini yang akan mengajak menjauh pada Allah. Nafsu inilah yang akan menjadi hijab kita yang selama ini kita di dalam tahapan-tahapan beriman pada Allah masih selalu mengambil dalil dari sekitar kita. Padahal makrifat itu sejak kita lahir sudah dibekalkan pada diri kita. Sibghatullah. Ya, itu sebagai sibghatullah. Nah, disinilah Kiai Musonef mengingatkan kita, wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min atasba aliman yardo an nafsihi. Temen demi Allah, awakmu kekancan, hei muridin muridat, salikin salikat, serawungan kekancan ambek wong goblok, tapi gobloke mau jogo awake ngontrol nafsuni, gak sembarangan, gak nyonyo, gak geragas, gak tamak, dia percaya diri, tahu bahwa semua itu wis ono dum-duman yang nyata, dum-duman sing pas, dan dia tahu bahwa nafsu selalu mengajak ke arah kejahatan. Ini saat temen dia ada bodoh nama bodoh kok ngerti nafsu nih ya, saat temen gak bodoh. Dia memang bodoh, nggak ngerti ilmu teknologi. Dia kok nyekel HP mon, gak ngerti apa caranya. Kadang nek ana telepon masuk, dia bingung iki sing dipencet ndi. Iki bodoh. Bahkan kadang kok kan SMS gak wani, tulisanku elek. Lha kok kan SMS ini ngomong tulisannya elek. Padahal wis ana ketikane dhewe kari milih hurufe. Iki bodoh dari hal-hal duniawiyah, hal-hal ilmu dhahiriyah. Ngaten. Kita masih menemukan orang-orang macam ini. Kula niki gelek dijaluki tolong kiai-kiai kepengin ngelbokno jenenge seseorang, dia masukkan di HP, dia ndak tahu caranya. Tolong niki sampeyan lebetaken, kula mboten ngerti ini. Lah ini wong bodoh itu. Bodoh dari urusan-urusan duniawiyah, dari tetek bengek duniawiyah, tapi kiambe alim, cerdas dalam hal-hal ukhrawiyah. Ngaten. Karena apa? Penghalang untuk usul ilallah. Tidak ada lain adalah nafsu dan setan.
Sehingga dia menjadikan setan ini musuh bebuyutannya dengan segala kecerdikan setan. Ngeten. Syekh Husain bin wonten sing dawuh Syekh Husain bin Adham. Wonten malih sing dawuh Syekh Ibrahim bin Adham dawuhaken ngeten. Fid dunya tughyanun fil alam wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al ibadah. Walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fihi au kama qala. Di dunia ini ada dua keculasan. Ada dua pelacuran perselingkuhan. Yang pertama perselingkuhan ilmu pengetahuan. Loh, ilmu itu bisa selingkuh. Jadi yang kita bangga-banggakan orang sing belajar pokoknya anggar ono sekolah dibuka sekolah deh nih. Ono sekolah anyar apa jurusan apa melok dan dapat gelar dia. Sudah berapa gelar yang direnteng-renteng. Nggih, tahu kalau cerita anak kula niku duwe kanca gelaran niku renteng-renteng. Riyen masih di PCN Surabaya. Anggar ono sekolah anyar sekolah dan dapat gelar. Ono dibuka sekolah sekolah. Sampai gelar ini ditulis di buku entek. Gelari durung tek. Saking panjangnya gelar. Ya. Tapi itu semua al-ulum al-dhahiriyah. Kalau tidak didampingi oleh kecerdasan spiritualnya, yakni khasyatullah itu tadi. Jadi ilmu itu akan cenderung melakukan perselingkuhan, okay, dikontrol oleh nafsu selama ilmu ini tidak terkontrol oleh spiritualnya, yakni khasyatullah atau ibadah. Walladzi yunjika min tughyanil ilm al ibadah. Yang bisa menyelamatkan dari keculasan perselingkuhan ilmu pengetahuan ya ibadah. Gaya apa kita pintar teknologi? Untuk memperkaya diri atau untuk malah membuat semuanya diproduk secara murah? Karena dia ini pintar menciptakan ini biar umat gak angel, mudah menjangkau dan murah meriah, bisa semuanya merasakan. Ini kan kemaslahatan. Dan itu seluruhnya tugas kita, meratakan kemaslahatan. Kan agama itu masyaallah li ibadihi lima sol ibadihi dunyan wa ukhra. Gampangnya agama itu masyaallah aturan undang-undang yang disyariatkan Allah lima solih ibad untuk kemaslahatan hambanya dunyan wa ukhra, di dunia dan akhirat. Jadi tugas kita itu menyampaikan maslahat, baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Selama perbuatan kita, hasil ilmu yang kita dapatkan kok tidak melahirkan kemaslahatan, baik itu kemaslahatan diri atau maslahat umat secara keseluruhan, maka itu berarti perselingkuh ilmu itu tadi. Ilmu itu sudah menjadi culas, ya itu. Jadi ilmu dhahir, maka sekarang ini orang silau ketemu profesor, wis profesor. Padahal di Surabaya ada Kacung itu profesor. Kebetulan jenenge Kacung. Jadi Pak Kacung ini ternyata sudah Profesor Kacung. Ya, ada di Surabaya, pernah jadi salah satu pengurus PBNU. Bahkan pernah menjadi Dirjen Kebudayaan. Niku Kacung Marijan namanya. Niku profesor. Jadi Kacung tapi profesor. Jadi ilmu itu semua tidak akan ada gunanya. Sakniki yang beredar sekarang ya ilmu dhahir itu tadi. Amerika, Moskow, ya, terus Eropa, semuanya itu ilmu-ilmu dhahir ya hanya untuk dunia, tapi dunia ini kita dipermainkan oleh dunia ini tadi. Dipermainkan. Teknologi yang ada di tangan kita sekarang yang dikenal dengan HP itu, disitulah kehancuran masa depan kalau kita percaya ikuti semuanya.
Hoax itu ada di situ semua. Sekarang berseliweran, orang memutarbalikkan kebenaran menjadi salah, salah dibalik menjadi benar. Itu ada di HP kita semuanya. Jadi ini yang penting dan tidak sepadan kehadiran teknologi yang menjadikan kita pinter menguasai ilmu-ilmu zahir. Ternyata justru malah ancaman bagi kehidupan bangsa. Kita terancam dengan hasil ilmu kita, yang ilmu kita ini hanya ilmu zahir yang tidak didampingi oleh ilmu batin. Dan itu hijab. Itu hijab dan itulah nafsu. Dari bagian sekian nafsu itu tadi. Oleh karena itu orang yang tidak ridho pada nafsunya, selalu counter pada nafsunya, maka itulah dia telah memiliki dasar-dasar ketaatan dan sebaliknya. Oleh karena itu jangan berteman orang yang hanya pinter ilmu zahir tapi tidak pinter ilmu-ilmu kebatinannya, maksudnya ilmu kerohaniannya, spiritualnya.